Suasana yang cukup meriah untuk kali ini timnas Indonesia bakal akan menghadapi timnas Australia, dan ini merupakan perlawanan yang sangat dinanti-nantikan oleh ramai penggemar timnas Indonesia ya, ataupun fans timnas Indonesia baik dalam negara maupun di luar negara. Dan apa yang saya lihat, supporter timnas Indonesia ini bukan saja ada di negeri Indonesia ya, di seratah negara, di seratah negeri, baik di yang jauh maupun yang dekat, pendukung-pendukung timnas Indonesia ini tetap ada. Dan di sini supporter menggila ya, Sydney memerah, tiket Indonesia selalu lodes. Dan apakah rahsianya pendukung-pendukung timnas Indonesia ini begitu ramai memberi dukungan terhadap pasukan mereka? Bukan saja Indonesia ini tampil dengan solid, tetapi dari segi dukungan yang sungguh luar biasa guys. Ini yang membuatkan pemain-pemain yang baru gabung juga turut teruja dengan sambutan yang telah dilakukan terhadap mereka. Sungguh pun baru gabung, tetapi seperti keluarga ya. Mereka menganggap seperti keluarga, apatah lagi ini merupakan perlawanan yang sangat diharapkan Indonesia bisa memenangkan perlawanan ketika menghadapi Australia. Kita tengok dulu cuplikan-cuplikan video ini, jom. Yang lagi trending di seluruh dunia, mereka bukan warga negara Indonesia tapi mendukung tim nasional Indonesia. Ini bukan Indonesia tapi terus mendukung yang timnas pertama, Indonesia. Karena supporter Indonesia itu luar biasa antusiasnya dan tersebar di seluruh dunia dan terdengar sampai seluruh dunia, sehingga mereka ikut merasakan euforia dan vibes-nya menjadi supporter. Yang kedua, mereka melihat ada perkembangan di timnas Indonesia yang akan menjadi kekuatan besar di sepak bola dunia. Alasan yang ketiga adalah beberapa dari turis asing ini juga memiliki kedekatan memori dengan Indonesia, sama seperti pemain diaspora ya. Ada yang orang tuanya kelahiran Indonesia, ada yang juga punya darah Indonesia. Jadi mereka juga mendukung timnas. Betul lah, sekarang ini bukan saja warga Indonesia yang memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga ini, malah orang-orang asing ya, bukan sekadar di Asia Tenggara, malah negara-negara Eropa ya, ada membahas tentang timnas Indonesia. Mereka begitu kaget sebenarnya karena ada satu tim dari Asia Tenggara ini tiba-tiba muncul yang kekuatan mereka sukar diduga. Pada awalnya ketika Indonesia muncul ya dalam grup C ini, itu saya masih ingat apa yang dikatakan oleh tim-tim lawan bahwa Indonesia ini adalah tim yang lemah, dan mereka mensasarkan Indonesia ini adalah tempat untuk tim-tim di grup C ini mencetak gol dan mereka meraih jaringan yang banyak. Tetapi apa yang telah berlaku, segalanya berubah ya bila Indonesia menghadapi beberapa laga sebelum dikalahkan oleh Jepang dan juga China. Ketika itu Indonesia tidak pernah dikalahkan dalam perjuangan itu. Tetapi apabila Indonesia tampil dengan setiap kali mereka menghadapi tim-tim yang ada di grup sini, ada saja perubahan-perubahan pemain-pemain baru yang muncul, dan ini yang menyukarkan sebenarnya pihak lawan untuk membuat analisa bagaimana strategi para pemain. Dan untuk 20 hari bulan ini ya, 20 Maret ini Indonesia akan menghadapi timnas Australia, di mana rata-rata daripada pemain timnas Indonesia ini adalah pemain grade A. Mereka sudah berhimpun sekarang ini guys, dan ada beberapa hari lagi untuk mereka melakukan persiapan bagi menghadapi tim gergasi, yaitu tim yang menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini, yaitu Australia. Kalau dilihat sejarah ataupun perlawanan sebelum ini ketika Indonesia menghadapi Australia ketika berada di Gelora Bung Karno, di situ pun timnas Australia tidak bisa menembusi pertahanan timnas Indonesia. Nah, itu belum ada lagi kehadiran pemain-pemain yang baru dinaturalisasi seperti oleh Romeni ya, dan ada 3 orang lagi pemain yang telah dinaturalisasi. Ini pasti akan mengubah corak dan juga strategi Patrick Kluivert ya. Kalau sebelum ini Coach Sintayong, sekarang ini Patrick Kluivert, pasti ada kejutan yang akan berlaku. Dan
timnas Australia pasti kaget dengan dukungan supporter. Saya dengar sangat susah ya untuk mendapatkan tiket sekarang ini karena sudah habis terjual. Bayangkan pendukung-pendukung timnas Indonesia ini, walau di mana juga berada, itu yang buat saya kagum. Di mana juga berada tim mereka bermain, disitulah supporter memberi dukungan terhadap perjuangan timnas mereka. Sampai di bandara pun mereka membuat sambutan seperti keluarga sendiri. Ini yang kekuatan yang ada pada timnas Indonesia. Selain daripada pemain-pemain yang berkelas, malah dari segi supporter pun turut memberi dukungan yang cukup luar biasa. Dukungan supporter saat keberangkatan pemain timnas ke Sydney. Ini dukungan mereka. Luar biasa. Tengok semangat itu yang penting, guys. Oh, nih rombongan pelatih timnas Indonesia dan sebagian pemain sudah tiba di bandara Sydney, Australia. Betul-betul kedatangan mereka disambut meriah ya oleh Garuda Australia ini. Mereka ini jarang-jarang dapat berkumpul bersama, guys. Ketika perlawanan besar-besar seumpama ini sejak baru dapat berkumpul. Jadi suasana itu sangat meriah ya. Baru tidak sombong-sombong kan, guys? Tidak sombong pemain-pemain ini. Tengok ketika disapa, orang datang, senyum. Memang kalau sudah mengalir darah Indonesia itu memang asli begitu. Sandy Walsh, Sandy Walsh luar biasa. Inilah dukungan supporter timnas Indonesia yang kedatangan mereka ya disambut bagaikan keluarga mereka sendiri ya. Fans timnas Indonesia yang berada di Australia. Sebab orang-orang Indonesia nih, setahu saya seluruh negara ada sejak orang-orang Indonesia nih yang mungkin bekerja ataupun ya mungkin kawin dengan orang asing ya, mereka tinggal di situ. Tapi di Australia ini sehingga begitu ramai ya pendukung-pendukung yang membuat persiapan untuk memberi dukungan terhadap timnas Indonesia pada laga yang akan berlangsung pada 20 Maret ini. Dan saya lihat dari segi manajemen ya, Garuda Australia ini memang cukup baik dan juga cukup memberi satu keadaan yang memberi kemudahan ya, melancarkan urusan para supporter yang dari mana-mana yang berkumpul di Australia ini. Mereka sudah membuat satu tim yang mengurus untuk melancarkan para supporter ini datang ke stadion untuk memberi dukungan pada timnas mereka. Dan makin tidak sabar ya untuk menonton pertandingan Australia dan Indonesia ini. Dan saya yakin ya skuad Garuda ini akan mencuri poin di situ. Karena apa? Ada beberapa pemain yang sebelum ini belum tampil ya menghadapi Australia. Sekarang ini akan bermain, yaitu seperti Ole Romini dan 3 orang lagi pemain baru yang dinaturalisasi. Dan belum lagi Miss Hilgers, seperti siapa lagi? Pemain-pemain Kevin Dix. Ini adalah pemain-pemain berkelas. Dan inilah saat tiba masanya untuk Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa di ASEAN ini ada satu tim yang setara dengan tim Asia yang lain, yaitu apa? Timnas Indonesia. Bayangkan di grup C sejak, guys, Indonesia ini berada di urutan yang ketiga. Beda poin dengan Australia yang mereka hadapi ini hanya 1 poin sejak, guys. Nah, ini 1 poin sejak bedanya daripada Indonesia. Dan kalau dilihat dari segi value, nilai pasaran untuk timnas Indonesia ini lebih tinggi berbanding dengan timnas Australia. Jadi ini bermakna dari segi pemain-pemain timnas Indonesia ini mahal-mahal semua. Artinya dari segi kualitas itu pun turut ya ada pada timnas Indonesia. Memang perlawanan yang bakal akan kita saksikan nanti pada 20 Maret ini pasti akan seru. Dan saya mendengar kabar bahwa 149 ya media daripada
149 negara akan membuat siaran ya. Untuk hak siar itu mereka ingin membuat siaran pada perlawanan Indonesia menghadapi Australia ini guys. Luar biasa. Wow, Alex Postor. Ini pertemuan perdana mereka mungkin nih kan. Oh, ini asisten pelatih. Woi, saat pertemuan mereka di Sydney, ini pasti akan membuat satu kenangan. Oh, ada Patrick Kluivert, jumpa Profesor Rizky Ridho, Patrick Kluivert, oh, Jordi Amat. Kita punya tanggung jawab juga untuk memastikan, untuk mendukung timnas. Kita punya tanggung jawab juga untuk memastikan untuk mendukung timnas Indonesia. Oh, ini Garuda Australia. Tak rela Indonesia berjuang sendiri. Woi, merinding saya mendengarnya. Dengan tim nasional kita selama ini sudah mendapatkan hasil yang saya rasa luar biasa. Prestasinya yang itu kita tahu sendiri di Piala Asia U23 kita hampir semifinal, hampir lolos Olimpiade. Kemudian kini saya lolos ke babak ketiga Piala Dunia, dan mungkin pertama dalam sejarah kita bisa sedekat ini untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi kita merasa bahwa selain kita punya cinta negara dan timnas kita punya tanggung jawab juga untuk memastikan, untuk mendukung timnas kita supaya tidak merasa sendirian gitu loh. Dengan ada support itu, kita mau tahu bahwa pemain-pemain yang ada di tim nasional kita, bahwa dukungan terhadap mereka itu tidak pernah berhenti. Jadi saya rasa itu adalah hal yang sangat positif, membuktikan bahwa tim nasional Indonesia ini dukungannya sangat luar biasa dari diaspora Indonesia. Betul. Dia punya atmosfer pendukung timnas Indonesia ini memang diakui ya banyak negara, sehingga bukan saja orang Indonesia yang memberi dukungan, malah orang-orang asing juga ya turut datang melihat penampilan timnas Indonesia. Saya ada membaca beberapa artikel bahwa ada beberapa negara ya yang mereka begitu teruja dengan perkembangan timnas Indonesia, dan bila melihat untuk supporter timnas Indonesia nih guys, wow, ini yang membuatkan saya kagum dengan mereka punya rasa nasionalisme. Walau di mana juga mereka berada, apabila timnas mereka bertanding ya di negara itu, pasti orang-orang Indonesia yang berada di tempat itu akan memberi dukungan. Mereka tidak berkira dari segi keuangan ya, demi untuk memberi dukungan terhadap perjuangan timnas mereka. Mereka sanggup melakukan apa saja. Dan saya melihat dari segi pengurusan pun sangat baik untuk memudahkan urusan penonton atau penonton ataupun supporter ini untuk menonton perlawanan itu. Nah, jadi untuk laga yang akan dihadapi oleh Indonesia menghadapi Australia ini, pasti banyak kejutan yang akan berlaku. Antaranya adalah penampilan perdana beberapa pemain yang baru dinaturalisasi akan memperkuatkan timnas Indonesia. Dan dari segi kekuatan timnas Indonesia tidak dinafikan ya. Saya berkeyakinan tinggi disebabkan dalam pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini, kebanyakannya guys, mungkin ada 7 atau 8 orang yang pemain naturalisasi ini, termasuk pemain Rizky Ridho, adalah kapten di klub mereka masing-masing. Bayangkan. Dan dari segi pertahanan, Indonesia sudah mempunyai beberapa orang pertahanan. Sekiranya berlaku masalah kecederaan, tidak ada masalah di situ, sebab kalau dilihat pemain-pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, hampir 30 orang sudah gabung. Dan inilah masanya untuk Indonesia memperkuatkan timnya dengan mempergunakan semua elemen yang ada. Bersusah payah mereka membuat proses naturalisasi untuk gabung dengan timnas Indonesia, semata-mata ingin membawa Indonesia ini berada di puncak yang tinggi, yaitu memenangi perlawanan pada Piala Dunia ini. Bukan sekadar menembusi kualifikasi Piala Dunia round ketiga, tetapi mereka mentargetkan agar Indonesia ini bisa menjuarai perlawanan itu. Kalau dilihat dari segi pemain-pemain timnas Indonesia, setara ya guys dengan tim-tim Asia yang lain,
tim-tim gergasi yang menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini seperti Arab Saudi juga dikalahkan oleh timnas Indonesia. Begitu juga Australia, mereka bisa mempertahankan, dan untuk Bahrain pula mereka bisa mempertahankan. Kalau tidak dicurangi wasit, pasti Indonesia yang menang. Jadi kalau dilihat dari segi kumpulan grup C ini, Indonesia berada urutan yang ketiga. Di atasnya adalah Australia. Nah, bedanya hanya 1 poin sih ya guys. Jadi ini bermakna kekuatan timnas Indonesia bisa menyaingi tim-tim yang ada di grup C ini. Jadi kita doakan semoga timnas Indonesia bisa mencuri poin untuk menghadapi Australia yang akan mereka tempuhi pada 20 Maret ini. Dan sudah pasti dukungan para supporter ya turut memberi semangat ya terhadap perjuangan timnas Indonesia, karena pemain-pemain timnas Indonesia ataupun timnas Indonesia tidak sendirian. Di Australia ada ramai pendukung timnas Indonesia yang memberi semangat dan juga motivasi terhadap perjuangan mereka. Jadi memang sangat seru untuk penampilan timnas Indonesia kali ini, dan saya lihat ya guys, seperti keluarga ya sambutan yang dilakukan terhadap pemain-pemain ini yang membuat pemain-pemain timnas Indonesia ini yang dinaturalisasi ini berasa begitu nyaman, aman, dan juga berasa begitu dihargai. Jadi inilah masanya untuk mereka melakukan yang terbaik untuk negara Indonesia. Jadi itu saja guys, kita doakan agar timnas Indonesia sukses, dan bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.